Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NPM 140-2019-058, dan teman saya. Dan NPM 140-2019-053. Kali ini saya akan mempresentasikan yang sudah saya buat langsung aja oleh teman saya, Kintan. Pertama, sebelum membuat videonya, terlebih dahulu untuk membuka aplikasi Xactivity. Setelah buka, lalu gunakan apa aja sama My. Habis itu connecting ke database dan pastikan sudah terhubung dengan database-nya. Sudah connect database-nya, kita run dulu project-nya. Nanti dia akan mengeluarkan seperti ini. Kita register dulu. Kalau belum punya akun, diregister. Kalau sudah, langsung bisa login. Misal, saya jadi di sini bisa menggunakan password general password atau bisa pakai password sendiri. Saya mau pakai password sendiri. Ini bebas angka, bisa menghubungi register. Setelah register akan muncul seperti ini. Pada pesanan. Jadi kita masukin aja username sama passwordnya. Setelah hasil login, klik OK. Selamat datang di Project BO. Di sini ada 3 profile. Kalau mau edit password, terus sama ini ada about. Masuk ke poin 3, yaitu sistem akan memvalidasi email bebas. Contohnya seperti ini, dan dengan menggunakan regex. If akan mengecek jika keadaan kosong, dia akan memberitahu bahwa email tidak valid dan atau false. Kalau dinyatakan ada isi, dia akan memvalidasi true dan dia akan mengeluarkan email. If akan mengecek jika kondisi si file mail dengan keadaan kosong, dia akan memberitahu bahwa email harus diisi. Jika dia sama, email akan mengeluarkan statement email sudah ada di rekomendasi. Jika dinyatakan email tidak sama, dia akan false, yaitu bisa mengeluarkan statement email tidak valid. Lanjut poin keempat, di sini sistem akan memvalidasi nama pengguna saat registrasi dengan menerapkan regex. Hampir sama dengan poin ketiga. Langsung saja buat akun. Jadi langsung aja saya masukkan, terserah bebas apa aja. Kalau ditambah angka, dia tidak valid. Karena si nama hanya menerima huruf, tidak menerima angka. Jadi setelah ini semua valid,
Dia akan mengecek nih di if-nya. Dia akan mengecek di sini. Di sini cuman hanya bisa memasukkan huruf besar, kecil dari A sampai Z. Terus masuk ke if akan mengecek si nama. Kalau dia kosong, dia false dan akan mengeluarkan statement nama harus diisi. Kalau si pattern hanya menerima huruf, kalau ada angka, statement nama tidak valid atau false. Kalau si nama udah bisa, kan tinggal langsung isi aja. Langsung saja register. Ini prosesnya sudah bisa. Langsung pencet OK. Langsung login. Nah, ini sudah berhasil login. Langsung aja klik OK. Selamat datang di TBO. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kintan, yaitu pada poin 5, sistem program pada poin 5 ini dia meminta agar sistem itu bisa membuatkan password secara otomatis, minimal itu panjangnya 8 hingga 12, bisa huruf dan harus menerapkan regex pada register. Ini dia kan ada generat password. Kita coba jalankan. Nanti codingan saya jelaskan. Di sini kita bisa membuat password secara otomatis dengan cara klik generate password aja. Nah, ketika kita mengeklik generate password, dia otomatis akan langsung mengcopy. Jadi kalian ketika regis, pas login tidak harus menghafal passwordnya, karena kan ini juga random gitu. Jadi tidak mempersulit. Nah, dia langsung bisa register. Jadi sistem generate passwordnya itu kita menggunakan random untuk menentukan jumlah panjang atau jumlah dikit dari password tersebut. Nah, di sini regex pass itu menyimpan huruf dan angka yang bisa digunakan gitu. Nah, ini pengulangannya itu untuk mengatur panjang dari password tersebut. Nah, kita gunain SB String Builder buat menyimpan sementara si generate passwordnya itu. Di sini dia akan mengambil satu persatu dari tampungan yang ada di regex password. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, itu diambil secara satu persatu lalu disatukan kembali ke dalam variabel SB, yaitu tipe data itu kan String Builder, itu dia untuk menyimpan datanya lagi. Lalu ketika sudah dinyatakan sudah tersimpan di SB si variabel SB ini, dia langsung menyuruh varpas itu di password yang ini variabel itu varpas, dia akan memerintahkan untuk mengeset sesuai dengan yang ada di isi variabel SB. Nah, untuk mempermudah ketika dengan password kan kita nggak tahu dan nggak mungkin juga hafal passwordnya gitu. Jadi nanti si program akan memerintahkan untuk mengcopy paste isi dari SB secara langsung gitu menggunakan clipboard. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Dan ini kan juga dicek ulang tuh ketika sudah digenerat, sistem diperintahkan langsung untuk mengecek kembali passwordnya apakah sesuai dengan regex dari password tersebut. Kita lanjut ke poin 6. Sistem mampu mengenali rekomendasi akun yang sudah dibuat. Oke. Jadi sistem itu maunya apa? Program tuh harus mengecek nama atau username atau email yang tertera pada register yang kita masukkan itu dinyatakan belum ada di dalam database. Contohnya seperti ini. Kan kita lihat dulu di database itu ada username TBO dan TBO 86. Bila kita masukkan username misalnya kan TBO,
dia langsung menyatakan bahwa si username ini sudah ada di database kita dan dia langsung merekomendasikan username baru yang belum digunakan pada database yang belum ada gitu. Jadi ketika misalkan kita paksa dia untuk menyimpan juga ya. Nah, kita generate saja. Nah, ketika kita klik register, dia akan tidak mau atau dinyatakan masih ada data yang tidak valid. Kita lanjutkan ke poin 7, sistem mampu menolak jika ada membuat email baru tapi sudah ada. Ini sama seperti username ya. Dia juga sama. Ini kan saya menggunakan username juga untuk ketika ada akun yang sudah digunakan oleh username sudah ada di database, dia akan memerintahkan untuk merekomendasikan username baru. Sama seperti password, dia juga akan merekomendasikan email baru bila dinyatakan sudah ada di dalam database gitu. Contohnya ini saya copy datanya dari TBO ini. Kan kayak gini kan dia rekomendasi TBO 20. Hapus, kita ganti. Nah, dia akan merekomendasi email baru yang depannya itu di random oleh regex. Nanti kita lihat codingannya juga. Jadi ketika kita paksa untuk register, dia sama tidak akan bisa karena ada data yang dibaca itu false atau dinyatakan tidak valid atau database-nya sudah ada. Ini untuk email. Nah, email ini dia akan mengecek terlebih dahulu apa yang dimasukkan oleh kita di text file itu dinyatakan belum ada di database. Nah, jadi dia kan mengkonekkan, memerintahkan ini kan untuk mengecek username email, dia mentargetkan dalam folder tabel username, itunya ada tulisan emailnya itu. Nah, emailnya itu akan dicek nih untuk emailnya. Nah, ketika dia masuk, dia akan memprepare dan mencari data emailnya ini. Lalu di sini file email ini kita masukkan yang ada di file tadi itu. Bila masuk dia akan meng-accept di constraint. Lalu di sini dia akan mengecek satu persatu. Misalkan dia ada, dia akan jadi dibacanya itu true. Nah, bila dia tidak ada, dia akan keluar langsung mengecek email itu menjadi false. Nah, jadi dia di key release ini di if di sini kan ada may change pattern. Nah, itu kan dia ngecek ke regex nih, apakah sesuai dengan ketentuan regex yang ada di email atau tidak. Ketika dinyatakan dia ada sama atau tidak sesuai dengan pattern atau regex tersebut, dia akan mengeprint masuk dan cek email ini dinyatakan true. Lalu dia mengecek ulang, si database diperintahkan untuk mengecek apakah ada email yang sudah digunakan atau tidak. Ketika si file email nih menggunakan pengisian, nah misalkan di sininya itu ada kata-kata seperti project tbo@selesai.com. Ketika di sini masuk, dicek ke atas, itu dia jawabannya, database-nya dicek di database itu udah ada, dia akan masuk tuh. Lalu di dalam ini dia memerintahkan membuat random menggunakan regex kembali untuk mencetak 3 digit di depannya itu untuk merekomendasikan email baru yang bisa digunakan. Poin 10, sistem menyediakan pengubah password. Ini bisa show biar kelihatan lagi buka passwordnya benar atau tidak. Di sini sesuai ya, namanya di sini dia kayak mengucapkan welcome untuk nama yang tertera pada database. Klik profil, di sini ada edit password, jadi klik aja editnya. Lalu masukkan password lama. Nah, di sini ketika password lamanya itu berbeda, dia tidak akan bisa diproses atau dia bakal ngasih tahu salah satu passwordnya itu salah. Generate saja passwordnya. Lalu klik edit. Di sini sistem udah memerintahkan untuk mengupdate password baru, dia langsung keluar. Nah, kita ini aja refresh. Nah, di sini di refresh tadi yang TBO harusnya 1 sampai 9 diubah menjadi password yang baru. Kalau kita lihat ini passwordnya sama. Jadi dia udah memerintahkan database untuk update password baru. Udah seperti itu saja sesuai dengan poin-poinnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.